Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar pelajaran ketiga yaitu tentang wici. Wici yaitu lokasi atau posisi. Nah, di pelajaran kali ini juga kita akan belajar munbob i, ga, ita, dan opta. Terus kita akan belajar juga tentang vocabulary yaitu mulgon atau objek, wici lokasi atau posisi. Nah, terus di pelajaran kali ini saya berharap teman-teman semua bisa berkomunikasi seperti pada contoh berikut. Cek sangi isoyo ne, cek sangi isoyo. Jaga isoyo ne, jaga isoyo. Ini ada dua percakapan si Cien dengan si Sujin di mana percakapannya adalah yang pertama cek sangi isoyo, apakah ada meja? Ne, cek sangi isoyo. Ya, ada meja. Jaga isoyo. Apakah di sana ada kursi? Ne, jaga isoyo. Ya, di situ ada kursi. Gitu ya, teman-teman. Coba kita ulangi. Cek sangi isoyo. Ne, cek sangi isoyo. Jaga isoyo. Ne, jaga isoyo. Apakah di situ ada meja? Ya, di situ ada meja. Apakah di situ ada kursi? Ya, di situ ada kursi. Gitu ya kira teman-teman. Oke, next. Selanjutnya eh, kita akan sedikit belajar tentang mulgon atau kata objek, kata benda. Misalkan ini meja. Meja bahasa Koreanya ceksang. Kursi eja, pen, pensil, gabang, tas. Nah, teman-teman bisa ikuti cek sang, eja, pen, gabang. Mudah sekali ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya kita akan belajar tentang partikel i dan ga. Jadi nanti dengan penggunaan partikel i dan ga ini teman-teman diharapkan eh, bisa lebih mengerti apa perbedaan i ga. Apa itu perbedaan i dan ga? I dan ga itu biasanya digunakan untuk penanda subjek dalam bahasa Korea. Nah, si penggunaan i dan ga itu ada dua aturan. Yang pertama pada kata benda yang berakhirannya konsonan, dia itu menggunakan i atau berakhiran bacim. Sedangkan apabila berakhiran vokal seperti a, ya, o, yo, u, yu, ei, dia itu menggunakan ga. Contohnya kita bisa lihat di sini. Misalkan ini ceksang. Ceksang ini karena berakhiran huruf o atau eng di bawah ceksang, konsonan berarti menggunakan i. Jadi ceksangi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nanya apakah ada meja, jadi ditambah ceksangi isoyo. Ne, ceksangi isoyo. Ceksangi opsoyo. Ne, ceksangi opsoyo. Ceksangi isoyo. Anyo, ceksangi opsoyo. Nah, terus yang kedua adalah eija. Eija ini karena eh, akhir dari katanya adalah vokal aya, oyo, uyu, ei, maka menggunakan ga. Jadi eijaga. Jadi contohnya eijaga isoyo ne, eijaga isoyo. Eijaga isoyo anyo, eijaga opsoyo. Nah, terus ini pen karena akhirannya adalah konsonan, maka menggunakan i. Jadi contohnya seperti ini. Penny isoyo ne, penny isoyo. Penny isoyo anyo, penny opsoyo. Nah, terus yang keempat adalah gabang yaitu tas. Karena akhirnya sama dengan ceksang yaitu huruf eng, makanya di sini menggunakan i. Jadi gabangi. Jadi
cara penggunaannya sebagai berikut. Gabangi isoyo, ne, gabangi isoyo. Gabangi isoyo, anyo, gabangi opsoyo. Tidak ada tas gitu ya teman-teman. Ini cukup mudah. Penggunaan i dan ga itu nggak beda jauh dengan en dan nen seperti yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Nah ini contohnya seperti ini. Penny isoyo karena dia adalah konsonan maka menggunakan i. Penny isoyo ne, penny isoyo. Apakah di situ ada pensil? Ya, di situ ada pensil. Yukishiga isoyo, apakah di situ ada si Yuki? Ne, yukishiga isoyo. Kalau misalkan tidak ada, yukishiga isoyo, anyo, yukishiga opsoyo. Gitu ya teman-teman, udah sekali. Nah, terus next. Di sini kita akan coba mengerjakan latihan. Jadi ini contoh nomor 1. Cek sangi isoyo. Apakah di sini ada meja? Ne, cek sangi isoyo. Ya, di situ ada meja. Jangan lupa menggunakan partikel i dan ga ya teman-teman. Sekali lagi saya jelasin bahwa perbedaannya i digunakan saat akhir dari kata itu menggunakan konsonan, sedangkan ga digunakan saat akhirannya adalah vokal. Konsonan itu seperti n, m, t, sedangkan vokal itu a, ya, o, yo, u, yu, i gitu ya teman-teman. Nah, terus contoh yang kedua dan yang ketiga coba teman-teman kerjakan sendiri ya. Eijaga isoyo ne. Eijaga isoyo. Nah, terus yang ketiga, makusiga isoyo ne. Makusiga isoyo. Meskipun ini bukan benda tapi ini adalah nama, tetap karena akhirannya dia adalah i, yaitu vokal, maka menggunakan ga. Jadi makusiga isoyo ne, makusiga isoyo. Nah, terus yang nomor 4, moshi isoyo, di situ ada apa? Berarti jawabannya gabangi isoyo. Gitu ya, teman-teman. Terus selanjutnya yang kedua kita akan belajar tentang belum. Nah, ini teman-teman bisa coba di rumah. Misalkan sebagai contoh di rumah teman-teman ada apa? Misalkan ada kursi, ada meja, ada penghapus, ada penggaris. Teman-teman bisa langsung dicoba aja diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti di bawah cek sangi isoyo, jaga isoyo, sonsengnim isoyo, tawan siga isoyo. Di sini ada meja, ada kursi, ada guru, dan juga ada si tawan, nama orang ya teman-teman. Oke, next. Nah, terus di pelajaran kedua kita akan belajar tentang ipta, opta, artinya di situ ada atau tidak ada, teman-teman. Nah, di sini di pelajaran ini saya harap teman-teman semua bisa berkomunikasi seperti berikut. Ini ada 2 percakapan seperti biasa, si Sujin dan si Cien. Ceki odie isoyo, ceki kyoshire isoyo, ceksang wie isoyo, anyo ceksang wie obsoyo, gabang ane isoyo. Nah, ini artinya ceki odie isoyo, bukunya ada di mana? Ceki Gyosiri Isoyo. Cek buku itu ada di ruang kelas. Cek sang wie isoyo, apakah ada di atas
meja. Anio bukan. Cek sang wiye opsoyo. Di atas meja nggak ada. Gabang ane isoyo. Tapi ada di dalam tas. Nah, jadi dalam pelajaran kali ini eh, membahas tentang lokasi ya, tempat. Misalkan sebagai contoh eh, ngobrol tentang menanyakan suatu benda gitu ada di mana. Misalkan contoh, apakah di atas ada meja? Apakah di atas meja ada buku? Oh, tidak ada. Tapi di mana? Ada di dalam tas, misalkan contoh kayak gitu ya teman-teman. Sekali lagi, coba teman-teman ikuti dari sini ya. Ceki odie isoyo, ceki gyosiri isoyo, 책상 위에 있어요? 아니요, 책상 위에 없어요. 가방 안에 있어요. Apakah buku ada di mana? Buku ada di ruangan kelas. Apakah ada di atas meja? Bukan, di atas meja tidak ada, adanya di dalam tas. Gitu ya kira-kira teman-teman. Nah, eh, terus kita akan belajar tentang wici, lokasi atau posisi ya teman-teman. Nah, si posisi ini adalah di atas, di bawah, di samping, di dalam, atau di luar ya teman-teman. Nah, ini contohnya adalah up, di depan, dwi, di belakang, wi, di atas, are, di bawah, yope, di samping, yop, di samping. Nah, biasanya saat menunjukkan tempat atau lokasi, biasanya ditambahkan dengan imbuhan atau tambahan, artinya ada di, atau tidak ada di. Misalkan contohnya ini up. Nah, biasanya kalau misal ada di depan, berarti kalimatnya menjadi ape isoyo, ada di depan. Kalau misalkan ini ada di belakang, berarti duye isoyo. Nah, ini ada di atas berarti menjadi wiye isoyo. Nah, ini ada di bawah, bisa are, bisa juga mite. Ini artinya sama ya teman-teman. Berarti jadi are atau mite ada di bawah. Sedangkan di samping adalah yop. Tapi saat penggunaannya ditambah jadi yope, ada di samping. Ya teman-teman. Terus yang kedua adalah an. Nah, an itu artinya bisa tidak, tapi karena ditambah jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ane itu artinya adalah di dalam. Sedangkan bak adalah di luar. Teman-teman ini wajib tahu ya karena setiap hari selalu dipakai dalam bahasa Korea. Ape di depan, duye, duye di belakang, wiye di atas, are, mite di bawah, yope di samping, ane di depan, bak di belakang. Gitu ya teman-teman. Nah itu, nah ini kita akan ngebahas tentang ita dan opta yang sudah saya jelasin barusan ya teman-teman. Ini artinya up isoyo, ada di depan. Up isoyo, ada di depan. Up opsoyo, berarti tidak ada di depan. Dwie isoyo, ada di belakang. Dwie opsoyo, tidak ada di belakang. Wiye isoyo, ada di atas. Wie opsoyo, tidak ada di atas. Are isoyo, ada di bawah. Are opsoyo, tidak ada di bawah. Yope isoyo, ada di samping. Yope opsoyo, tidak ada di samping. Ane isoyo, ada di dalam. Ane opsoyo, tidak ada di depan. Tidak ada di dalam. Bak ada di luar. Bake isoyo, ada di luar. Bake opsoyo, tidak ada di luar. Gitu ya teman-teman. Ini pelajarannya sangat gampang sekali. Sebagai contoh ini ada contoh gabangi odie isoyo, tas ada di mana? Cimde wiye isoyo, ada di atas tempat tidur. Tui siga jipe isoyo, si Tui apakah ada di rumah? Ano anio jipe opsoyo, tidak ada di rumah. Hakyoe isoyo, tapi ada di sekolah. Itu ya teman-teman.
gabangi odie isoyo, chimde wie isoyo. Tuisi ga jipe isoyo, anyo, jipe opsoyo, hakyoe isoyo. Gitu ya teman-teman. Terus next, seperti biasa kita akan latihan. Teman-teman kerjakan sendiri terlebih dahulu. Contoh yang pertama adalah gabangi odie isoyo. Gabang adalah tas, dan ini adalah ija atau kursi ya teman-teman. Jadi di pertanyaan ini kita bertanya, gabangi odie isoyo, ada di mana tas itu? Gabangi ija uie isoyo. Tas ada di atas kursi gitu ya teman-teman. Nah, terus yang kedua, coba teman-teman kerjakan sendiri. Ceksangi odie isoyo. Ini artinya ceksang. Dan ini tempat tidur. Tempat tidur artinya cimde ya teman-teman. Nah, terus yang ketiga adalah ceki gabang ane isoyo. Nah, itu artinya, aduh kenapa ini nggak bisa. Ceki gabang ane isoyo. Apakah buku itu ada di dalam tas? Apakah di dalam tas itu ada buku? Jawabannya silakan teman-teman kerjakan sendiri. Nah, terus yang keempat, PNI cek sang wie isoyo. Apakah di atas meja ada pensil? Oke, teman-teman. Oke, sekarang kita bahas ya. Cek sangi odie isoyo ada di mana? Coba teman-teman jawab sendiri. Cek sangi odie isoyo. Nah, berarti jawabannya cek sangi 침대 옆에 있어요. 책상이 옆에 침대 있어요. 책상이 침대 옆에 있어요. Mejanya ada di samping tempat tidur. Gampang kan teman-teman? Terus yang nomor 3, ceki gabang ane isoyo. Apakah di dalam tas ada buku? Jawabannya adalah anyo, ceki gabang ane opsoyo. Tidak, di dalam tas tidak ada buku. Ceki gabang ane isoyo. Karena tidak ada, berarti jawabannya anyo. Ceki gabang ane opsoyo. Tidak, tidak ada. Itu ya teman-teman. Nah, terus nomor 4. Penny cek sang wiye isoyo. Ayo coba jawab teman-teman. Penny cek sang wiye isoyo. Anyo. Penny cek sang wiye opsoyo. Karena tidak ada berarti Penny cek sang wiye isoyo. Anyo. Penny cek sang wiye opsoyo. Itu aja teman-teman. Nah, sekarang teman-teman coba sendiri di rumah ada barang apa, teman-teman coba buatkan kalimat sendiri. Tempatnya ada di bawah, di atas, di samping, di dalam atau di luar gitu ya teman-teman. Next. Ternyata sudah selesai ya teman-teman. Jangan lupa pelajaran kali ini kita belajar tentang perbedaan penggunaan. Yang pertama penggunaan i dan ga, yang kedua adalah penggunaan ita dan opta. I dan ga itu jangan lupa teman-teman adalah untuk penanda subjek, di mana i dan ga itu digunakan saat, kalau i digunakan saat akhirannya adalah konsonan, sedangkan ga digunakan saat berakhiran vokal. Sedangkan ita dan opta adalah ita artinya ada di opta dan
eopta adalah tidak ada di, gitu ya teman-teman. Nah, terus di pelajaran selanjutnya di level 4 kita akan belajar tentang nomor ya teman-teman, sama partikel atau moonbob, grammar, real, seo, sikpum yaitu makanan, sama hanja osu yaitu sino Korean number. Jadi akan belajar tentang number Korea gitu ya teman-teman. Oke, pelajaran kali ini selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.